Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu Vesa. Anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kebaikan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air dan bagaimana sih cara kita menghemat air. Nah, anak-anak sudah siap untuk memulai belajar? Pastinya sudah pada siap ya. Baik, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama. Kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air. Tahukah anak-anak bahwa kegiatan manusia sehari-hari atau kegiatan kita sehari-hari dapat mempengaruhi daur air loh? Apakah kalian tahu kegiatan manusia apa yang dapat mempengaruhi daur air? Nah, kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terganggunya daur air adalah penebangan pohon di hutan secara berlebihan yang mengakibatkan hutan menjadi gundul. Lalu, kenapa sih jika penebangan pohon di hutan secara berlebihan dan menyebabkan hutan menjadi gundul dapat mempengaruhi daur air? Nah, jadi pada saat hujan turun, air hujan tidak langsung jatuh ke tanah karena tertahan oleh daun-daun yang ada di pohon. Hal ini menyebabkan jatuhnya air tidak sekuat hujan. Air dari daun akan menetes ke dalam tanah atau mengalir melalui permukaan batang. Nah, jatuhnya air ini menyebabkan tanah tidak terkikis. Air hujan yang meresap ke dalam tanah selain dapat menyuburkan tanah juga disimpan sebagai sumber mata air yang muncul ke permukaan menjadi air yang jernih dan kaya akan air mineral. Nah, air yang muncul di permukaan ini kemudian akan mengalir ke sungai dan danau. Hutan yang gundul karena penebangan liar menyebabkan air hujan langsung jatuh ke tanah. Hal ini menyebabkan air tidak dapat diserap dengan baik oleh tanah karena langsung mengalir ke sungai dan danau. Selain itu, apabila terjadi hujan terus-menerus dapat mengakibatkan tanah longsor dan banjir. Nah, hutan yang gundul menyebabkan daur air terganggu. Hal ini disebabkan karena cadangan air yang berada di dalam tanah semakin berkurang, sehingga air yang berada di sungai dan danau menjadi lebih sedikit. Anak-anak, ada juga kegiatan manusia yang lainnya yang dapat mengakibatkan terganggunya daur air, yaitu yang pertama membiarkan lahan kosong tidak ditanami dengan tumbuhan. Yang kedua, menggunakan air secara berlebihan untuk kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, mengubah daerah resapan air menjadi bangunan-bangunan. Masih semangat anak-anak? Pastinya kita harus selalu semangat ya. Sekarang mari kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu menghemat air. Nah, anak-anak, air merupakan sumber kehidupan makhluk hidup termasuk manusia. Terganggunya daur air akan menyebabkan terganggunya keseimbangan makhluk hidup yang ada di bumi. Salah satu kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terganggunya daur air adalah penggunaan air secara berlebihan. Oleh karena itu, kita seharusnya dapat menggunakan air sesuai dengan kebutuhan. Nah, coba Ibu mau tanya, siapa di sini yang suka menghambur-hambur air? Misalnya pada saat mandi kalian mengocorkan keran sampai airnya tumpah. Pastinya anak-anak yang baik tidak pernah menghambur-hambur air ya.
Nah, setelah mempelajari materi ini, Ibu yakin pasti kalian semakin paham bahwa begitu pentingnya untuk menghemat air. Penghematan air merupakan salah satu usaha yang dapat kita lakukan agar air yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan hidup. Pada saat mandi, mencuci, menggosok gigi, dan kegiatan lainnya yang menggunakan air, kita harus menggunakan air secara hemat. Dengan menghemat air, kita akan turut berperan dalam memelihara salah satu sumber kehidupan kita. Nah, anak-anak, oleh karena itu, marilah kita jaga alam kita. Kalau kita menjaga alam dengan baik, alam juga dapat menjaga kita dengan baik. Sekian materi dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.